Tersandung kasus investasi bodong, Rada Gladys Mecindi ditangkap unit 4 Subdit 3 Jatras Polda Sumatera Selatan setelah salah satu nasabahnya melaporkan telah merugi hingga setengah miliar rupiah. Berkedok usaha pempek dos, pecel lele, dan salon, Rada berhasil meraup laba hingga 1,2 miliar dari jumlah nasabah yang mencapai lebih dari 100 orang. Memulai usaha sejak Mei 2020, Rada yang tinggal di Lorong Kedamang, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, diringkus di rumahnya setelah sempat bersembunyi 2 bulan di Jakarta. Diduga memiliki banyak korban dari investasi bodong yang dijalankan oleh wanita lulusan SMK Negeri di Palembang. Barang bukti yang diamankan 1 lembar rekening koran bukti transfer korban, 1 unit ponsel iPhone 8, 2 lembar screenshot Instagram tersangka, 1 rekening ATM BCA, serta buku tabungan BCA atas nama tersangka. Ketahuan Mbak, ketahuan kolabnya kapan? Ya, ketahuan kolabnya Mbak tuh usaha kapan? Berapa bulan? Setelah berapa bulan? November. Kemarin ya? Iya. November. Berarti sudah berjalan berapa bulan Mbak usahanya? Dari usahanya lancar, memang lancar. Nah, terus kok kolabnya kapan? Kolabnya di Oktober. Yang ini ya. Kenapa? Penyebab kolabnya kenapa? Kolabnya. Nggak ketutup lagi dengan gaji sewa dan lain-lain. Bukan karena gali lubang tutup lubang itu? Ya itu salah satunya. Itu salah satunya atau itu yang Dari bikin awal rugi? kan gali lubang tutup lubang. Iya, kan dari awal sudah gali lubang. Dari awal memang masih lancar, Pak. Dari ketutup juga kan yang hasil usahaku kan. Jadi ketutup, ini nggak ketutup lagi. Oke. Modusnya seperti apa nih Bang? Jadi dapat kami sampaikan kita mengamankan pelaku penipuan penggelapan dengan modus menawarkan investasi dengan menjanjikan keuntungan 20% dari masing-masing yang disetorkan. Kemudian tidak menutup kemungkinan korban ada lagi atau bukan hanya ini saja. Modus operandi yang dilakukan tersangka ini? Jadi modus operandinya yaitu menawarkan investasi dengan menjanjikan ke setiap korbannya keuntungan 20% dari modal yang diberikan oleh korban. Pasal yang diterapkan yaitu pasal 372 atau 378, ancaman maksimalnya 4 tahun penjara. Untuk korban sendiri, korban udah berapa yang lapor, Bang? Sementara yang kami tangani ada 1 pelapor, Kerugian? tapi tidak menutup kemungkinan. Kerugiannya berapa itu? Untuk kerugian total di kami 512 juta rupiah. Bang, pelaku sempat kabur katanya Bang, informasi. Ya, pelaku sempat tidak ada di tempat atau tidak ada di sesuai domisilinya, tapi kita sudah dapatkan. Diamankan Jakarta katanya, Bang? Diamankan di Palembang. Di Palembang. Tersangkanya sebagai apa, Lan? Sebagai pelaku utama.